Halo semuanya, apa kabar? Ya, berapa hari aku ambil istirahat karena memang aku kurang sehat. Oke, jadi suara aku mungkin nggak kayak biasanya ya, mungkin agak serak-serak ya, jadi sorry. But ya, works must go on ya, works must go on. So, ini untuk pembacaan aku pengen buat karena kita ngalamin transit planet yang cukup besar gitu ya. Cuman kalau aku jelaskan mungkin nggak semua, banyak dari kakak-kakak semua yang nonton mungkin mengerti. Jadi aku bakal ngasih lihat dari hasil transit planetnya itu langsung ya. Jadi ini bukan tentang apa ya, let's say sesuatu ini terjadi kayak udah harus terjadi. Jadi ada takdir yang kayak sulit untuk dilewati ya. Dan ini cukup besar untuk beberapa zodiak ya. Kayaknya di video ini aku bakal buat untuk semua zodiak dulu, nanti bakal fokus satu-satunya nanti ya, mungkin khusus ke arah transplant ini atau di energi 2 atau 3 bulan ke depan. Tapi ini untuk semua zodiak dulu yang aku buat untuk berapa saat ini ya. Mungkin bagi kakak-kakak yang nonton dan pengen tahu transit apa yang aku maksud, kemarin aku udah buat juga salah satu pembacaannya, yaitu Mars yang sekarang retrograde ya, Jupiter yang akan direct, Mars juga bakal direct lagi. Terus nanti kita bakal mengalami yang namanya Rahu dan Ketu yang pindah sign juga di pertengahan tahun ini, mulai terasa dari Mei. Lalu Saturn dan Rahu bakal ketemu juga ya. Dan ini di zodiak-zodiak yang akan terasa dampaknya cukup besar, terutama untuk Mars dan Jupiter seperti aku bilang kemarin, yaitu Gemini, Sagittarius ya. Lalu Scorpio, Taurus, lalu Pisces, Aquarius ya. Leo akan mengalami transformasi yang cukup besar, mengalami ke arah pertengahan tahun ini. But ya, kita lihat lagi sekilas ya. Seperti kamu lihat, aku ada bodyguard aku di belakang, itu namanya Pluto. Itulah Pluto yang sering ribut. Nah, dan dia malah noleh. Pluto. Nah, lihat ya, apa sih kata Pluto? Kenapa aku tampan sekali? Tuh si gemoy itu, dia tadi dia ganggu ya. Apa tuh, turun dia langsung. Okay, so pokok pangkuan lagi. Untuk pastinya untuk kita semua zodiak ya di sini, terutama ya, sih akan ada transformasi ke arah yang memang positif, ada yang ke arah negatif, dan juga ke arah perubahan besar yang nggak akan sama lagi. Hidup kamu akan berubah drastis, itu ada ya. Sih ada labirin di sini ngasih lihat untuk beberapa zodiak yang aku sebutkan tadi. Hati-hati dengan pilihan kamu ke depannya dalam hidup ya. Jangan terlalu ngerasa aku udah siap gitu ya, aku tahu apa yang aku mau, aku inginkan. Ini akan malah menjadi jebakan. Apalagi misalnya ingin menikah dengan cepat, saat baru ketemu langsung pengen menikah, langsung berumah tangga. Hati-hati ya. Kenapa? Karena energi ini membuat kita percaya diri di awal, tapi saat kita masuk ke dalam pernikahan, masuk ke dalam komitmen, kita malah bingung, kita nggak tahu jalan kita beda. Baru kita ngerasa, oh aku nggak pernah mau kayak gini, aku kira hubungan itu begitu, aku kira percintaan gitu. No, kesalahan besar yang nggak bisa disesali kalau udah ada pernikahan. So bisa dibilang terutama untuk Leo, Aquarius, Pisces, Virgo, semua yang dikatakan pemikiran kamu belum tentu benar. Oke, dan semua pemikiran yang kamu dengarkan dari orang lain, apalagi orang yang tidak menjalani hidupnya kamu, dan orang yang gak mengerti kamu dan energi kamu, belum tentu benar. So hati-hati di situ ya.
sih, seperti aku bilang tentang percintaan. Jebakan percintaan di sini bukan karena orang benar-benar ingin memanfaatkan kamu, no, bukan. Tapi kemungkinan besar ya karena kamunya sendiri yang ada energi memaksa. So hati-hatinya di situ. Apalagi yang sering aku lihat kakak-kakak masih ada komen, aku pengen bahagia, aku pengen cepat berkomitmen gitu. Apa yang dikejar dengan cepat-cepat gitu loh? Apa yang dicari setelah itu? Apakah udah siap dalam benar-benar percintaan, komitmen yang benar-benar harus dijalani berdua gitu? Apakah dengan menikah semuanya akan selesai? Apakah dengan menikah kebahagiaan udah pasti ada di depan mata? No, ya. The real struggle, masalah yang terbesar bukanlah di awal pernikahan, tapi justru di awal harapan kamu dan pasangan itu runtuh. Nah, itu. Di sini adalah energi jika kamu ingin berkomitmen dengan seseorang tahun ini. That's okay, yes, boleh, bisa, hanya aja taruh ekspektasi di tempat yang paling rendah gitu untuk semua zodiak ya, dan terutama untuk zodiak yang kusebut tadi, untuk kita semua juga bisa ngambil pembelajarannya, energinya ya. Aku cinta, aku sayang sama dia ya, tapi aku nggak, jangan taruh harapan berlebih, apalagi untuk Pisces dan Aquarius di sini ya. Pisces jangan memiliki harapan besar untuk apalagi berkomitmen. Oh, aku harus berkomitmen tahun ini. I'm sorry, itu pertanda kamu akan sulit berkomitmen tahun ini sih. Jadi biarkan mengalir apa adanya ya. Harapan, oke, aku cinta, aku sayang sama dia. Oke, harapan aku adalah yang terbaik aja gitu ya yang terjadi. Lalu biarkan dia menjalani hidupnya seperti apa yang dia mau, dan aku menjalani hidup seperti yang aku mau. Ya udah gitu. No more, no less gitu. Aku ada di samping dia, dia ada di samping aku, ya udah. That's our life. Nah, this kind of attitude ya, attitude yang seperti ini harus dipunya untuk jika ingin untuk, karena kedepannya ini cukup beratnya adalah keegoisan hanya akan menyakiti kita, harapan akan membunuh kita. Yes, ini tema untuk pembacaan aku hari ini, dan memang tema untuk tahun ini aku harus bilang ya, harapan akan membunuhmu. Ya, dengan banyaknya kebohongan, kepalsuan dalam hidup, kamu bisa melihat banyak sekali yang gagal. Harapan, terutama karena energi Rahu dan Ketu, juga bakal membuat kita kecewa dengan, ya aku harus bilang seperti our government ya, pemerintahan juga. Kekecewaan akan cukup besar berasal dari sana juga ya, dan kehidupan kita sendiri saat kita berurusan dengan lawan jenis pasangan kita. So komitmen dan harapan bisa diberikan saat kita benar-benar melepaskan harapan itu sendiri. That's it ya. Kayak nggak mungkin kita bisa sama orang lain tapi kita nggak berharap, no ya. Kalau dari awal kamu udah ngerasa aku pengen bersama dia karena aku berharap sama dia, that means hubungan kamu dengan dia adalah pamrih. Okay, so itu yang harus dipahami. Jadi jika ingin cinta yang real apa adanya, harus belajar untuk yang namanya benar-benar love unconditionally, mencintai tanpa pamrih, tanpa syarat, cinta apa adanya ya. Seperti cinta apa adanya itu sebenarnya simpelnya kayak kita mencintai binatang kita, hewan peliharaan kita. Dia nggak bisa memberikan kita apa-apa, dia nggak bisa ngasih kita apapun ya, dia cuma ada di samping kita, nemanin kita, bahkan bisa ngomel-ngomel malah marah sama kita nih kayak Pluto ini. Tapi ya inilah dia gitu, inilah yang nemenin, nyayangin gitu ya. Inilah dia apa adanya. That's it ya. Biarpun dia mix ya, Dani Anggora sama mix dom, tapi ya karena dia udah lahir di keluarga aku ya saya nggak mungkin karena dia setengah aja langsung aku buang atau aku tinggalkan. No ya, this is who he is, inilah dia sih. Jadi this kind of love gitu ya, kini kayak tahun ini adalah mau mencintai, menyayangi seseorang. Berikanlah cinta itu dengan tulus apa adanya
nggak berharap yang yes I know kita berharap ya misalnya kita dicintai dan disayangi dengan harapan dia bisa memberikan hidup yang baik, dia memberikan cinta yang baik. Itu bagus juga harapan sebetulnya. Yang gue maksud adalah jangan menaruh harapan yang ujung-ujungnya kita tidak memberikan yang terbaik dalam hidup dan kita berharap dia melakukan sesuatu hal lebih gitu dari apa yang kita bisa berikan. Jadi cinta yang ada, cinta sejati itu adalah saat aku meminta sesuatu berarti aku mampu juga memberikan hal yang sama. That's it. Jadi bukan tentang apa yang bisa aku dapatkan, tapi apa yang bisa aku berikan. Ya, keegoisan, perselingkuhan, ataupun energi yang gak baik bakal keluar semua kalau tidak mempunyai dasar arti cinta yang apa adanya. Sih, ya. Akan banyak kebohongan, kepalsuan akan muncul, itu artinya kejujuran dan ketulusan juga akan muncul dengan sendirinya. Hal yang begitu buruk akan muncul, tapi hal yang begitu baik juga sangat muncul. Hal yang kayak nggak mungkin terjadi akan terjadi, terlihat. Oke, nah ini untuk semua zodiak. Dan sekali lagi aku share yang paling kencang memang energinya karena adalah Gemini, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Capricorn juga ya, Taurus, Scorpio, Leo. Ya, untuk beberapa zodiak ini mungkin akan terasa berat sekali. Berarti ya aku bukan buat untuk 2 atau 3 bulan atau pertengahan tahun ini, untuk kedepannya setiap zodiak aku akan buat setelah ini. So, tunggu aja. Ya, aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye-bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Ya, bahagiakan diri. Ya, dan itu hidupmu kan pasti bahagia apapun yang terjadi. Ya, pasti yang terbaik untuk kamu. See you.